gue sempat bertanya-tanya juga waktu gue mulai lulus kuliah gitu, mulai kerja. Apa selama ini yang gue lewatin itu akan menjadi sesuatu gitu kan? Untungnya gue selalu berhasil ya apa yang gue lakukan ya. Aja. Ini nih keangkuhan yang udah gue tunggu dari lama. Hari ini kita mau bicara proses, dan proses itu penting. Bersama saya Marwan Hutajulu. Saya Ardi. Henry. Kita di channel Biar Baper, sebuah channel yang menyajikan obrolan liar dengan banyak perspektif. Kita akan bicara proses, cuma nggak tahu mulai dari mana. Kita merasa proses itu penting. Iya. Kenapa? Kita merasa bahwa hasil, bukan kita ya, gue merasa bahwa hasil yang baik itu bisa diperoleh dengan proses yang baik dan benar. Walaupun pada kenyataannya orang bisa mencapai hasil-hasil tertentu tanpa proses yang baik dan benar. Contoh, misalnya kayak kita nih bikin video YouTube channel, bikin podcast gitu. Kita pastilah pengen dilihat banyak orang, pengen viral kalau bisa. Ya, viral itu kan konsekuensi sih sebenarnya gitu ya. Dampak gitu. Pengen lihat banyak orang, pengen dihargai, diapresiasi banyak orang gitu. Tapi ada orang-orang lain yang kemudian 1-2 video ngebom aja gitu, langsung viral gitu. Contoh yang gue selalu nggak pernah lupa, makan mie goreng pakai tai kambing. Aduh anjir. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Gue baru tahu tuh. Viral. Tapi setelah itu apa? Kan pertanyaan gue itu, lu udah nih makan, terlepas itu bohongan, nggak tahu lah gitu. Tapi lu bikin itu viral, lalu apa? Bikin beda kondimen gitu dia nggak mau. Makan mie goreng tai kambing plus coklat. Gitu. Gak enak juga sih. Iya. Apa gitu? Nah makanya gue nggak tahu bahwa dia ada proses atau enggak, kayaknya sih enggak gitu, karena ya itu video berapa, gue lupa dah pokoknya. Artinya kalau lu hanya pengen viral, atau bagus juga, bisa aja sebenarnya dia viral terus menerus gitu, bikin yang aneh terus menerus. Tapi seberapa kuat lu melakukan itu? Makanya gue percaya proses itu penting. Tapi di satu sisi kenyataannya ada loh orang-orang yang hasilnya yang menurut gue tidak melalui proses yang baik dan benar, tapi hasilnya menyenangkan gitu. Ini sih pandangan ini sih yang kemudian gue perdebatkan pribadi ya. Jadi mana nih? Harapannya idealnya tentu proses yang baik dan benar, hasilnya baik dan benar. Menarik juga bisa saja terjadi proses lu baik dan benar, hasilnya tak kunjung datang gitu. Yeah. Karena misalnya gue berkaca pada David Gadgetin yang dia perlu 4 tahun gitu untuk bahwa channelnya sukses. Bukan sukses mulai berkembang dengan baik. Ini gue by the way gue ngomong ini gara-gara MU ya, gue belum MU gitu. MU itu sejak ditinggal Sir Alex Ferguson sebagai pelatih itu drop. Yang dulunya bersaing di peringkat, bukan, yang dulunya adalah selalu kandidat juara, bayangin ya, dari kandidat juara jadi mudah-mudahan bisa lolos 4 besar. Itu kan gimana ya gitu. Tapi banyak yang nyela gua gitu ya, biasalah ceng-cengan, bukan nyela sih, ceng-cengan lagi. Bangun MU aja. Awalnya gua nggak terima kan, iya dong. Lu dari posisi raja, posisi posisi yang lu hanya MU tuh gini dulu nih. Lu hanya akan nggak juara kalau lu bodoh. Jadi bahkan nggak perlu tergantung orang gitu. Sekeren itu dulu MU di era Ferguson. Tapi kemudian kan dengan posisi yang turun, jadi inilah gitu, bahwa karena posisinya bukan hanya turun saja, tidak menentu kan. Tidak menentu. Ya, itu yang bahaya kan. Kalau lu turun tapi kemudian lu punya peluang naik dan jadi juara, peluang itu terlihat saja sudah menyenangkan. Ini kan nggak tahu gitu. Tapi entah kenapa setelah gue melewati proses yang sebel gitu, yang selalu berusaha mendinai dan selalu berusaha mendefend orang-orang yang menyela gue, nyela MU sebenarnya.
Satu yang gue sadar adalah kan MU gak kasih gue makan ya. Terus ngapain juga gue harus bela MU Segitunya. Tapi ya gini lah, sebagai ceng-cengan ya senang aja. Ceng-cengan itu bukan masalah bela MU juga gitu. Kadang-kadang orang berpendapat juga kita pengen aja ada di bukan antagonis. Kita kadang pengen aja ada di sisi seberangnya dia. Hanya untuk kalau bahasa ini for the sake of discussion, argumen, for the sake of argument, untuk argumen itu sendiri gitu. Nah, tapi yang kemudian kesadaran yang muncul di gue adalah karena ini ceritanya ya, MU itu kan benar-benar naik banget setelah Ferguson, terutama setelah dia mendapatkan Class of 92. Itu adalah pemain-pemain seperti Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville bersaudara gitu, Nicky Butt, Ryan Giggs dan seterusnya. Itulah yang membuat dia naik. Ditambah Eric Cantona. Itu yang membuat Eric Cantona masuk sebagai leader. Naiklah dia gitu. Kemudian agak turun sedikit setelah Cantona setelah era 99 di mana mereka treble, turun sedikit tapi naik lagi sejak masuk Rooney Ronaldo. Maka ada generasi Rooney Ronaldo yang masih dilengkapi oleh generasi Class of 92 sebenarnya di ujung-ujung karir. Jadi masih oke. Jadi masih sambungan sebenarnya gitu lah ya, fase 2. Nah, setelah itu turun. Nah, kenapa gue bilang tadi gue juga sudah akhirnya berdamai, karena justru gue merasa beruntung. Waktu era Class of 92, gue masuknya udah di ujung kesuksesan mereka. 99 mereka meraih puncak, itu gue masuk di 97, 98, 99. Gue tidak dari 92. Sekarang, dengan MU membangun baru, justru menyenangkan, karena gue menjadi bagian dari proses MU naik. Dan itu terasa menyenangkan gitu. Jadi, menyenangkannya adalah di masa depan, gue bisa cerita lengkap tuh. Gue punya pengalaman lengkap tuh bersama MU dalam proses dia membangun kembali ya. Karena tim ini pernah jadi raja dulu di Inggris gitu, bahkan di Eropa. Ya sih, Eropa tetap Real Madrid ya nih. Kayaknya raja Eropa itu Real Madrid. Tapi pernah jadi raja di Inggris, enggak. MU jadi raja itu adalah penghasilan terbesar. Klub sempat bertahun-tahun di penghasilan besar. Klub di seluruh dunia, klub sepak bola di seluruh dunia. Manchester United karena basis masanya masih nomor 1 ya dunia ya. Sampai saat ini belum ada yang bisa nandingin sebagai klub bola. Nah, balik lagi, gue merasa beruntung karena di 9 tahun 2013, 9 tahun ini gue menjadi bagian dari proses MU membangun. Dan menurut gue setelah gue lihat prosesnya, ya penting sih. Kenapa penting? MU mengalami proses, lu memilih pelatih yang salah, membeli pemain yang salah, gitu. Jadi justru menurut gue dalam proses itu MU belajar. Di sekarang di eranya Erik ten Hag, ada beberapa hal yang diberesin yang menurut gue jadi masalah di masa lalu. Satu, masalah bahwa di zaman Alex Ferguson tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Nah, setelah Alex Ferguson turun, terjadi nih beberapa pemain bintang yang kemudian menguasai ruang ganti seolah-olah. Kita ngeliatnya begitu sebagai fans pun gitu. Lalu Erik ten Hag disapu lagi, termasuk kasus Ronaldo. Jadi tidak ada buat Erik ten Hag saat ini, kami melihatnya fans MU tidak ada pemain yang istimewa. Semuanya part of the team. Nah, proses itu kan menyenangkan melihat proses itu. Itu sih yang kemarin gue jadi gara-gara apalagi terakhir kemarin menang 3-0 gitu. Itu membuat proses ini menunjukkan hasil, walaupun akan ada nanti di depan MU kalah, mungkin terpuruk lagi, tapi menyenangkan aja gitu menjadi bagian dari itu sih. Kenapa kita ngomongin proses ya? Di situ gue berkaca juga ke hidup, kayaknya begitu ya gitu. Ada, tapi ya itu tadi, lalu hasilnya bagaimana itu sih, perdebatan antara proses hasil ini loh, yang mana ya? Iya, kalau gue sih percaya proses itu penting. Cuma semenjak mulai bekerja ya, kayaknya proses, kayaknya udah hasil aja deh. Nggak, karena gue ngeliatnya ketika kita mau berproses, ada di satu sisi yang lu udah di tahap lu nggak mesti berproses lagi ketika dalam bekerja gitu ya. Sebelum bekerja mungkin lu berproses untuk sampai ke sana. Cuma begitu lu bekerja emang udah itu semuanya udah ke hasil. Dan masalah prosesnya seperti apa, kayaknya yang kalau yang gue lihat kayak ya udahlah lu terserah mau kayak gimana aja, yang penting hasilnya tuh sesuai yang diminta gitu. Lu bicara kalau ini sih mungkin bicaranya berarti standar hasil ini. Standar hasil. Cuma kalau dari gue sendiri gimana ya? Gue sempat bertanya-tanya juga waktu gue mulai lulus kuliah gitu, mulai kerja. Apa selama ini yang gue lewatin itu akan menjadi sesuatu gitu kan?
Apakah sama sih. iya kan? Mungkin itu pertanyaan semua orang ya gitu. Atau memang karena tipikal kita adalah orang yang belum nge-set waktu kuliah ya, belum nge-set target. Sehingga kita nggak merasa, nggak tahu, atau malah mungkin nggak merasa proses kita nih mengarah ke target. Iya. Nggak ada. Karena targetnya nggak ada. Iya. Nggak tahu. Proses adalah going with the wind blows. Iya, tapi pada akhirnya pas udah mulai ngelewatin tahap itu kayak ternyata yang dulu goblok-gobloknya gue ini ternyata gue tahu gitu kepake ternyata. Maksudnya apa nih contohnya nih goblok-gobloknya? Ya goblok-gobloknya banyak kan kayak contohnya kayak pas udah mulai kerja kan bagian gue banyak surat menyuratnya ya. Iya. Administrasi nih ya. Administrasi. Yang paling gampang gue tahu lah gimana format surat yang bener. Karena pertama kali gue terima kayak surat yang format suratnya kok kayak gini ya gitu. Dan begitu akhirnya itu gue lempar ke tempat lain ke bagian kayak eksternal ya keluar itu. Ya kok nggak ada ininya mas ya, nggak ada ininya, bilang wah bener kan nih. Jadi masalah kan nih kalau kayak gini-gini. Oh artinya lu berusaha ngikutin sistem yang ada ternyata kurang, ya iya kurang salah. Bukan salah ternyata emang nggak selengkap. Harusnya nggak seperti itu standarnya. Dari proses yang lu alami lu tahu nggak gini kayaknya lengkap nih gitu ya. Iya kan akhirnya gue ngeliat ternyata memang yang gue jalan ternyata memang proses itu memang beriringan dengan hasil sebenarnya, walaupun hasilnya itu nggak bisa langsung lu terima saat itu juga. Misalkan ya kayak gue bilang tadi, gue nggak bakal bisa langsung dapat hasilnya begitu gue mulai kerja tuh gue langsung oke gitu. Cuma begitu sambil berjalan, ternyata yang dulu gue lakuin ini ternyata ada loh hasilnya, gue lebih ngerti bagian ini bagian itu. Iya. Sebenarnya sih kalau tadi menurut gue lu ngomong bahwa hasil ya hasil itu sendiri sebetulnya menjadi sebuah rangkaian proses lagi sebenarnya. Iya juga sih. Makanya kalau dibilang proses itu penting, cuma orang kan emang selalu mintanya ya terus hasilnya gimana, gue gak peduli sama proses lo. Ya mungkin gue orang kemakan sama itu kali ya, makanya sekarang kayak ya udahlah mau kayak gimana, yang penting hasilnya bagus dulu aja nih. Tapi menarik juga ya, karena gue walaupun gue berusaha menghindari, tapi gue tidak menyalahkan saat ada orang lain yang menghalalkan semua cara untuk meraih sesuatu gitu. Jadi orang yang tadi Ardi bilang hasil banget, gue nggak peduli prosesnya kayak apa, yang penting hasil itu gue peroleh. Gue tidak menyalahkan ya orang seperti itu gitu, karena ya itu tadi kan kalau tuntutan adalah hasilnya, dan orang juga kadang nggak lihat prosesnya gitu, dan nggak mau tahu malah ya bodo amat, mau lu babak belur kek di prosesnya, mau lu bersifat kesatria kek, mau lu culas kek, mau lu bermain curang gitu. Menarik juga sih, maksud gue ya juga. Nah akhirnya gue jadi tidak bisa menyalahkan ya, walaupun gue berusaha sih untuk tidak menghalalkan segala cara ya gitu, untuk meraih hasil tertentu gitu. Jadi gue berusaha berproses dengan benar supaya kedepannya fondasi gue cukup kuat gitu. Kira-kira sih itu ya pandangan gue sih. Tapi makanya gue tidak pernah menyalahkan nonton bola gitu. Gue tidak akan menyalahkan pemain lawan yang berlaku curang, karena itu bagian dari usaha dia untuk memenangkan pertandingan kan. Iya, masuk akal ya, masuk akal sih. Satu yang ada wasit, ada peraturan, udah lah gitu. Yang kedua adalah lu harus berjuang lebih kuat aja untuk bisa meraih hasil yang lu mau gitu. Kalau lu memang ternyata tidak meraihnya, berarti dalam prosesnya lu tidak cukup tangguh ternyata gitu. Gue membayangkannya sih seperti itu, untuk bisa meraih hasil itu. Untungnya gue selalu berhasil dalam apa yang gue lakukan ya. Aja. Ini nih keangkuhan yang udah gue tunggu dari lama. Dia Scorpio. Keangkuhan yang udah gue tunggu emang. Dia Scorpio gitu, teman-teman. Akhirnya kita percaya. Ya, arogansinya mulai keluar kan. Akhirnya kita percaya jodoh. Gue orang Leo ya. Jadi gue tarik asinya. Ambisius. Enggak, kalau gue ngeliatnya udah beda sih man. Karena menurut gue kayak karena gue udah ngalamin beberapa kali kegagalan ya, sehingga gue berasa apa itu masih berifer pada S2 lu? Iya S2 itu belum berhasil aja kali. Apply kerja di kantor yang yang gue pengen gitu ya. Akhirnya gue merasa bahwa ya udah, misalnya maksud gue jangan terlalu fokus ke hasil.
Kalau gue ya, jadi prinsip gue adalah lakukan yang terbaik apapun hasilnya. Jadi gue nggak akan nyesalin hasil sebenarnya karena gue udah memberikan terbaik di proses gitu. Selama itu nggak menentang ya misalnya lu bilang culas atau curang, ya jadi gue nggak ngorbanin itu. Gue masih ada prinsip yang gue pegang sehingga kayak oke, gue udah ngelakuin yang terbaik di prosesnya. Apapun hasilnya ya sudah, gue nggak akan nyesel setidaknya. Jadi gue nggak terlalu fokus sama hasil. Kalau gue, apakah itu menyimbolkannya apa ya? Apakah itu kemudian melegitimasi atau membenarkan bahwa kalau gue melihat kita bertiga tipikalnya nggak yang ambisius banget gitu. Contoh, gue paling gampang yang main bola lah paling gampang ya, supaya kita jangan menyentuh siapapun gitu. Main bola itu tadi gue bilang saat misalnya dia melakukan kecurangan untuk menang, entah kenapa gue mengapresiasi itu ya. Maksud gue dia berjuang sampai bahkan di dimensi yang berbeda dari sifat kesatria, dari sportivitas gitu ya, untuk memenangkan pertandingan bisa untuk meraih hasil yang diinginkan ya. Tapi misalnya maksud gue kalau gue selalu berpikir lagi-lagi contoh pemain bola ya yang sangat berkualitas mau dicurangin kayak gimana pun nggak bisa akan ditembus tuh tembok sama yang curang. Iya harusnya apa itu selalu kelihatan, itu selalu kelihatan menurut gue. Yang berproses sangat cepat sama yang berproses secara ininya ya. Oh iya maksud gua ada kualitas tertentu yang berbeda menurut gua. Itu kalau di musik ada istilah one hit wonder. Iya. Menurut gua ada bedanya, selalu ada orang yang berproses cepat kilat. Ada missing, selalu ada yang kok dia nggak ini ya, nggak ada poin-poin ini ya, beda ya sama yang ini misalnya gitu. Kalau gue ya ngeliatnya kayak gue suka kata-kata Jordan dibilang gue nggak, orang hanya ngelihat tembakan yang gue berhasil masukin. Tapi orang nggak pernah melihat berapa ribu yang gue nggak masuk tembakan gue. Seperti contoh yang pernah gue ngomongkan David Beckham ya. Orang hanya melihat gol tendangan bebas yang gue masukin, lu nggak lihat latihannya nih. Itu beratus-ratus ribu kali mungkin gue gagal. Bahkan di pertandingan pun sebenarnya banyak gagalnya gitu. Cuma kan memang kadang-kadang yang masuk ini spektakuler nih. Dan bahkan pernah suatu masa David Beckham menyelamatkan Inggris untuk lolos ke Piala Dunia atau Piala Eropa, gue lupa. Tendangan bebas dia akhirnya yang memastikan golnya gitu. Ini menariknya, gue beberapa hari lalu ketemu 2 video di IG, video motivasi lah ya. Kayak satu tuh kayak seorang biksu bilang bahwa orang yang tangguh itu adalah orang yang mau gagal berkali-kali pun tetap jalan terus, tetap dihantam gitu. Jadi menurut gue kadang-kadang lu hanya butuh sedikit lagi tuh untuk lu bisa mendapatkan hasil yang inginkan. Tapi ya lu harus berproses terus. Sebenarnya proses akan selalu ada sebenarnya. Mau lu pas lu berhasil pun tetap berproses dalam keberhasilannya gitu. Dan yang kedua tuh videonya orang yang suka jalan sama orang yang suka destinasi. Bedanya lah orang yang suka jalan akan jalan lebih jauh dibanding orang yang fokus ke destinasi. Oke. Itu gue suka banget kata-kata itu. Kayak yang lalu kita ngomongin tempat wisata ya. Iya. Orang yang fokusnya ke destinasi bisa aja kayak aduh udah capek males. Tapi orang yang suka jalan, dia akan jalan lebih jauh dibanding yang ngejar destinasi. Bahkan cenderung tidak menyentuh destinasi pun udah. Tetap jalan. Masalah di perjalanannya. Iya sih. Gue jadi ingat gara-gara tadi lu ngomong itu masalahnya yang tadi yang banyak jatuh ada kegagalan. Iya. Gue jadi ingat statement pasti kalian pernah nonton di Batman Begins. Why do we fall? Bruce. So that we can learn how to stand. Supaya gitu. Enggak sih, gue gitu baik. Gitu. Kenapa sih lu harus jatuh di perjalanan? Kenapa lu harus berproses sih? Ya supaya lu bisa. Ya akhirnya nyambung sih. Misalnya bahwa dalam kedepannya kan tantangan makin besar. Saat anginnya datang, sebenarnya yang lu tahu sudah resep suksesnya lu tahu gitu sebenarnya. Tapi kan kalau lu jatuh dan harus bangkit kembali, di situnya lu belajar sebenarnya. Bisa di depan tantangan besar dan lu harus jatuh, ya nggak apa-apa. Lu yang lu pelajari adalah lu harus bangkit kembali. Kalau resep suksesnya tinggal ulang aja. Menghadapi mempunyai mental untuk menghadapi kegagalan, karena orang kadang nggak bisa menghadapi kegagalan. Bukan hanya bangkitnya ya, menurut gua ada 2 proses kalau lu gagal. Ya lu menghadapi gagalnya dulu, terus kayak udah yuk gitu. Lu kayak bersurut atau kayak terpukul sebentar tuh nggak apa-apa.
gitu. Tapi untuk lu bisa ngangkat diri lu sendiri tuh beda, menurut gue itu 2 proses yang berbeda ya, gue ngerasanya ya. Ketika lu lagi dipukul gagal, gue gagal sehari 2 hari 3 hari ya, oke bisa kok, masih bisa kok, udah nothing tulus, hajar lagi gitu. Nothing tulus gue udah gagal juga, jadi ya lu nggak bisa, lu hanya bisa berdiri aja, lu udah tersungkur kok, nggak bakal lebih rendah lagi gitu. Kok gue mikirnya kayak gitu ya, makanya kenapa gue sangat mindset gue udah, yang penting gue berproses baik, apapun hasilnya ya udah gitu. Mau gue gagal ya udah, ada lanjut lagi, berproses lagi gitu. Tapi ini nggak, Hen, saat lu tidak meraih hasil yang lu inginkan, lu kecewa nggak? Bukan kecewa ya, artinya kan lu berproses nih, lu menjalani proses itu gitu, tidak sampai ke ini yang lain. Apakah lu akan mengulang kembali atau lu meraih hasil lain gitu? Maksud gua cari target lain, tujuan lain. Kalau gue ngerasanya itu dinamika ya. Dan kayak misalnya kayak gue proses 2 gitu, gue udah pasti nyari beasiswa. Kalau beasiswa tertentu ada batasan umur, ada batasan yang ada yang nggak tanpa batasan. Walaupun banyak yang bilang, dan itu baru ini ya, baru secara administrasi ya. Lu punya temen yang bilang, lu ngapain S2 lagi, Hen, udah tua, ngapain gitu. Itu pun ada loh omongan kayak gitu, yang membuat gue kayak kadang-kadang goyang, tapi gue merasa kayak enggak, masih ada jalan ya, kenapa enggak. Dan itu ya impian gue ya, hajar aja gitu kan. Dan gue kadang-kadang ada juga ngelihat apa ya, kayak mantan bos gue tuh baru S2 umur 36-37, dia bawa keluarganya. Jadi gue umur 50 iya kan, maksud gue ada aja gitu. Jadi maksud gue kadang-kadang ya udah, jalan aja apapun itu ya. Gue juga nggak tahu, misalnya selama itu impian gue, bisa aja gue tiba-tiba melejit di, gue investasi di apa, melejit udah cukup duit gue tanpa harus S2, tapi gue masih pengen S2, bisa jadi gitu. Iya. Tapi maksud gue ya fokus aja, apa misalnya emang itu nggak bakal terlena lah gue gitu. Tapi kita punya batas waktu nggak? Gini kan, proses saja menurut gue ya, proses terus menerus tanpa mencapai hasil yang diinginkan kadang-kadang menimbulkan keputusasaan gitu. Ya kalau gue berpikirnya proses, akhirnya gue menetapkan diri gue, proses gue misalnya nih contoh, kita video ini nggak channel YouTube gitu. Misalnya hasil akhirnya adalah menjadi channel YouTube besarnya pun susah didefinisikan misalnya gitu. Tapi kemudian ada pencapaian kecil yang gue buat di sepanjang jalan. Contoh, gimana punya 100 subscriber, gimana punya 1000 bisa dimonetisasi, dan punya skill editing. Itu prosesnya kan akhirnya gitu, untuk semakin baik. Bahkan gue tidak berpikir punya skill editing yang mumpuni kan. Gue berpikir kalau sudah memang cukup, ya gue serahin ke orang aja. Sehingga kita lebih fokus di konten. Karena hal-hal teknis ini kan, buat gue menguasai semua hal teknis ini hanya jalan sementara aja. Karena kepada kedepannya ada yang harus diprioritaskan nih. Itu sih akhirnya gue melihat proses dan hasil itu, gue setuju Ardi juga bahwa hasil penting, ya hasil sangat penting sih akhirnya ya gitu. Karena pada akhirnya lu nggak bisa bilang, nggak tahu ya, menurut lu nggak bisa bilang proses lu bener dan baik gak ada hasilnya. Iya. Ini yang salah kayaknya nih. Nah makanya gue bilang, kalau gue udah nggak fokus ke hasilnya loh, gue memang iya. Yang penting misalnya gue udah memberikan yang terbaik, ya udah gitu. Nah, misalnya sekarang nih, misalnya kita bilang podcast kita bubar gitu, apa yang lo akan rasain? Kalau menurut gue, ya gue kayak, wah kita udah belajar banyak juga di sini. Kita udah memberikan terbaik, kita ngasih waktu, kita ngasih ini, nggak ada yang perlu disesali. Gitu. Kalau gue, kita belajar bahwa ternyata selama ini kita ngobrol berjam-jam tuh sia-sia ya. Begitu di podcast kan, ayo lu harus milih topik. Jadi yang selama kita ngobrol banyakan gibah. Gue sih sudah sampai di situ. Iya, ternyata begitu difokuskan ngobrol sesuatu susah juga. Iya. Selama ini ngobrolnya bullshit. Sakit. Kok bisa berjam-jam ngomongin orang emang. Tapi setelah dikurangin enak juga ya. Dan gue terasa sih, oh iya, berarti pada saat di podcast harus ngomong tertentu, mau nggak mau kan mengembangkan kemampuan gitu, melihat apa sih yang sesuai topik, apa sih gitu. Akhirnya sih gitu sih. Proses itu sih kayaknya. Nggak tahu kemana bentukan itu akan membawa gue, tapi kayaknya prosesnya harus dilalui dulu gitu. Makanya gue bilang itu loh, gue sangat percaya. Ya gue juga setuju sama lo, gue percaya namanya proses, karena kan selalu ada pembeda dari kualitas diri kita sama yang kilat. Gue merasa selalu kayak gitu ya. Ada fondasi yang lebih kuat menurut gue. Iya sih, gue
karena gue Leo. Balik lagi. Dan Leo keras kepala. Mulai dibawa. Udah mulai kena kayaknya. Kedepannya kita sesuai zodiak ya. Nah, gue bukan karena gue Leo, karena gue keras kepala aja. Dan Leo keras kepala. Tetap. Tapi memang waktu karena gue banyak berorganisasi gitu dari SMA bahkan kuliah gitu, gue merasa sih bahwa ada momen-momen tertentu memang lu harus tetap keras kepala, tapi ada momen tertentu lu harus denger nih omongan orang gitu. Jadi bukan gue belajar untuk tidak keras kepala, tapi gue belajar untuk menempatkan keras kepalanya pada porsinya. Walaupun belum selesai ya pembelajaran ini ya, karena setiap ini beda konteks gitu, tapi belajar bahwa gue harus menguasai waktu kapan gue keras kepala, kapan gue enggak gitu. Karena kan kadang-kadang orang keras kepala seperti gue, lu akan menjadi the loudest voice in the room atau suara terkeras di dalam ruangan gitu, dan kadang-kadang itu membuat orang lain yang punya ide lebih baik jadi males aja, bukan nggak mau sih, ya elah gitu. Padahal ide orang lain mungkin lebih baik kan daripada ide gue gitu. Yeah. Itu yang iya sih, gue belajar itu akhirnya untuk gimana nih, ada kayaknya poin-poin tertentu gue harus ngotot, ada poin-poin tertentu rilis loose aja gitu. Lepasin aja gitu, lepasin aja, ikutin. Mau kayak apapun ini sudahlah gitu. Tapi di poin-poin tertentu ini prinsip nih, gitu, kira-kira sih kayaknya. Ya, kalau gue yakinnya ketika prosesnya bener, hasilnya kan pasti beriringan ya harusnya ya. Iya. Saya beriringan. Gue pengen punya keyakinan kayak gitu nih sebenarnya. Iya sih. Ya, maksud gue ya pada akhirnya kalau kayak gue kepentok ketika ngejalanin proses. Mungkin itu kali ya, karena emang tujuannya aja kali belum ini. Tapi soalnya kadang-kadang gue berasa dia kayak lu bilang beriringan hasil, kadang-kadang ada juga kayak hasilnya tuh bertahan lama atau enggak. Oh iya sih, iya. Everlasting juga nggak hasil. Mungkin kelihatan cemerlang di saat itu. Iya sih. Iya. Tapi ternyata, di ujungnya hasilnya nggak bertahan lama juga gitu. Langsung buyar gitu. Karena akhirnya banyak yang dikorbanin dan banyak yang nggak tahu. Iya. Kadang-kadang gue merhatiin itu juga ya. Tahu analoginya adalah fondasinya tidak cukup kuat. Iya. Untuk menopang banyak keberhasilan. Iya. Gue selalu merasa kayak gitu ya. Ada beberapa kali gue kayak ambil keputusan ini. Oh ya udah. Tapi nggak setahun ambruk gitu. Tapi lalu bagaimana kita bisa menyatakan bahwa proses yang kita jalanin ini benar? Nah itu juga yang masih menjadi pertanyaan gue. Kalau gue ngukurnya selama nggak iniin gue sih, nggak melawan prinsip dan hati nurani gue sih. Oh menarik. Satu, artinya itu tidak membuat gue merasa tidak nyaman. Iya. Artinya gue menjalani prosesnya sudah nyaman. Iya. Satu, hati gue tenang, dan kadang-kadang hati kecil kan kayaknya nggak bener nih gitu. Iya. Itu kali ya. Itu iya. Oke. Kalau gue ngukurnya dari situ selalu. Oke. Jadi makanya gue bilang fokusnya nggak pernah hasil jadinya sama gue di hati gue ini bener nih. Iya, masuk juga sih. Cuma gue tuh melihat nggak tahu ya gue kenapa gue selalu iri ya. Jangan gue Leo. Kalau gue bukan irinya, gue lebih ke kecemasan gue sendiri. Ini bener nggak ya? Ya gue kayak bener nggak nih? Itu masih di gue masih proses itu bener nggak ya gitu. Karena gini kan kadang-kadang kita berkejaran dengan waktu. Gue merasanya ya, gue berkejaran dengan waktu gitu. Dibanding gue lebih suka nggak apa-apa prosesnya sakit banget, melukai banget gitu kasarnya ya, capek banget, tapi bener dibanding gue bukan santai ya, tapi nyaman tapi ternyata nggak bener gitu. Nggak masalah buat gue kadang-kadang gitu. Kalau gue harus melalui proses yang sakit. Iya nggak masalah, cuma kan bingungnya sakitnya itu sampai kapan loh. Akhirnya kan bingungnya sakitnya sampai kapan kan. Sakitnya sampai kapan, dan ketika lo tahu anjir ternyata udah gue sakit-sakitin ini salah. Makanya kalau Henry udah gue obat ya, yang penting gue nyaman aja. Iya. Masalah bener atau salah, yang penting gue nyaman. Iya. Gue kayak iya sih bisa juga sih kayak gitu. Cuma gimana ya? Karena menurut gue kalau ngukur proses atau hasil dari waktu, gue mempunyai inilah pemikiran bahwa waktu itu ilusi. Karena 24 jam tuh panjang loh. Gue selalu mikir kayak gitu. Lu bisa jam 9 malam lagi baik-baik aja. Tiba-tiba lu besok ke kantor lu di layoff.
Makanya gue bilang 24 jam itu tuh panjang. Jadi untuk ngukur pakai waktu kadang-kadang nggak tepat juga gue berasanya. Bisa aja lo berhasil tiba-tiba lo kayak orang yang naro investasi di apa Bitcoin. Yang dulu naro duit di Bitcoin tiba-tiba iseng berhadiah tiba-tiba boom naik melejit. Wah gila kok kaya raya mendadak. Jadi terkadang 24 jam waktu kadang-kadang ilusi untuk ngukur keberhasilan atau proses. Gue suka gue ingat film Interstellar. Iya. Interstellar ya. Interstellar yang dia merasanya dia baru 7 menit ya kalau nggak salah di pulau di planet itu. Iya. Tahu-tahu dia balik udah sekian tahun. Iya. Dia lihat temen lu lebih tua, gila apa teori relativitas. Gue mikirnya gitu ya, karena gue sering lihat kayak wah temen gue tiba-tiba masih sehat-sehat, tiba boom hilang atau yang masalah kesehatan iya sudah banyak pasti kita pernah ngalamin sih. Maksudnya ada teman kita yang mendadak aja gitu goodbye, waduh gitu. Kayaknya baru kemarin kayaknya. Makanya gue fokus sama proses itu yang bisa gue lakuin sekarang, lakuin sebaik-baiknya, ya udah gitu. Jangan hasil masih ke depan, nggak tahu hasilnya kayak gimana. Iya sih, itu tadi gue iri tuh melihat misalnya contoh lah lagi yang gampang aja supaya kita juga jangan disebut nama. Cristiano Ronaldo gitu, gue selalu terlepas gue udah gak suka banget gue tetap ya menyatakan ketidaksukaan gue terhadap Cristiano Ronaldo lu sih gitu. Leo Nggak, tapi bahwa dia berjuang berproses dengan luar biasa untuk mencapai gini gue bahkan bisa mengerti kemarahan atau kekecewaan dia tidak mendapatkan Ballon d'Or atau pemain terbaik gitu karena gue udah berjuang. Gue ngerti itu karena dia berproses dengan benar yang tadi itu sih bahwa walaupun hasilnya nggak ini dia kan nggak legowo menerima nggak apa-apa juga. Nah tapi buat gue nggak apa-apa juga. Sebagai orang yang sudah berproses keras kemudian dia nggak bisa terima hasilnya ya nggak apa-apa juga gitu. Buat gue sih layak-layak aja lu kecewa gitu. Tapi makanya dia latihan lagi. Iya sih. Dia latihan lagi, dia menang lagi, dia coba menang tahun depan. Iya sih. Yang coba lagi ya. Yang membuat kita sebenarnya kayak gue pribadi atau lo pribadi ilfil sama Ronaldo ketika dia ke media kan sebenarnya. Dia wawancara. Iya kan? Itu kayak lau ngapain, friend? Kalau masalah lau merajuk biasa iya. Merajuk lah. Iya kan? Gitu. Tapi lau ngapain? Iya kan? Iya. Itu menurut gue ada ya bangkit lagi Ronaldo walaupun kalah, bangkit lagi, maju lagi gitu. Iya. Cara berpikir Henry tuh menarik sih, Lor. Apa nih yang menarik? yang menariknya apa yang lihat menarik? Yang dari ya udah pokoknya gue jalanin dulu aja nih. Gue kayak bisa juga kayak gitu ya. Iya karena mungkin karena gue kena banyak fit stoik ya. Iya kan ke depan itu nggak ada yang tahu kayak gimana. Yang ke belakang udah lewat. Jadi ya udah, misalnya sekarang kita lagi melakukan apa, fokus sama sekarang aja. Sebaik mungkin lu aware bahwa udah lu ngakuin yang terbaik. Jangan lu gara-gara tahu khawatir ke depan lu jadi ngoyo gitu ya. Hasil lu yang hasil lu kerjain nggak lu kerjain semaksimal mungkin gitu. Gue setuju. Tapi gue juga kemakan dua hal ini, dua pandangan dua kata-kata bijak gitu. Yeah. Quotes, quotes. Waduh, gue masih nyiapin juga nih kalau gitu. Gak ada lagi. Gue quotes pertama adalah masa lalu adalah cerminan. Gue lupa, sorry. Masa kini adalah cerminan masa lalu dan nabi untuk masa depan. Berarti hasil di masa depan sebenarnya sudah bisa dibayangkan nih. Itu satu. Ya. Yang kedua, gue lupa yang kedua. Kok gue lupa yang kedua ya? Yang kedua Leo. Terus aja mungkin. Gue lupa yang kedua. Kenapa gue jadi lupa ya? Umur saudara. Ya tapi itulah. Jadi maksud gue hasil itu gue nggak bisa segitunya pasrah yang sama proses. Ditambah itu tadi gue bilang kalau gue melihat mungkin karena gue karakter yang berbeda kali ya. Gue juga sebenarnya sama kayak lu. Gue percaya gue jalani ini dengan baik, cukup sebenarnya gitu. Tapi melihat orang-orang yang punya ambisi begitu besar dengan untuk meraih sesuatu tuh gue terpesona lah. Gue bukan bilang iri sih. Gue bisa ya. Lu lu segitunya menginginkan sesuatu, bahkan lu mengorbankan banyak hal gitu.
waktunya. Bahkan bisa jadi dia mengorbankan dimensi kesatria tadi kan. Tapi makanya menurut gue itu malah make sense dengan kata-kata gue, di mana misalnya kayak pemain bola, dia fokus dengan latihan, ya udah fokus sama latihannya terus, dia nggak peduli pertandingan nanti. Itu kayak si Jordan juga, yang penting gue latihan, pas latihan free throw gue latihan terus sampai gue bagus banget. Masalah ntar nembak di pertandingan masalah nanti, pas latihan gue fokus aja terus. Ya juga sih. Di saat itu Jordan ya. Iya, di saat itu udah gue latihan tuh sebaik-baiknya. Jadi gue nggak peduli pas pertandingan gimana, tembakannya kemarin gue nggak masuk gimana. Gue kemarin nggak masuk, gue latih diri gue sekarang biar kayak ibaratnya secara logisnya presentasi gue makin bagus gitu, naik ya. Gitu. Gue dulu ngomongin Jordan, gue ingat Kobe. Ingat dulu pernah Kobe ngomong kalau orang latihan 3 sesi sehari, dia bangun jam berapa jam apa? Nah, gue bangun lebih awal, sehingga gue nambah sesi. Terus nanti gue tidurnya juga lebih lambat, sehingga gue punya sesi. Nah, ya kalau itu gue lakukan 5 tahun dengan orang yang melakukan tadi 5 tahun, hasilnya gue beda. Iya. Dia sempat ngomong itu di. Iya. Jadi dia membanding, dia menjelaskan bahwa kenapa hasil yang dia raih bisa berbeda dari orang lain. Karena ya gue melakukan lebih. Prosesnya lebih. Gue mengorbankan waktu tidur, gue mengorbankan waktu mungkin harusnya waktu lebih bersama anak-anaknya, gitu kan ya, waktu lebih untuk bersenang-senang, gitu. Itu gue makan semua tuh untuk latihan, gitu. Iya sih. Gue suka banget tuh film Kung Fu Panda, Master Oogway. Bentar. Bentar, lo ngomong Panda. Po tiba-tiba jadi Satria Naga. Enggak dong. Karena sebuah ramalan. Enggak. Gara-gara siapa? Master Uwe salah nunjuk. Enggak salah nunjuk malahan. Salah nunjuk. Dan emang ternyata dan emang dia latihan juga. Oh, iya. Tapi dia harus percaya sama dirinya bahwa lu bisa. Oh iya. Makanya dia pas ngeliat scrollnya. Bukan, yang menarik ini gue menulis bukan gue. Itu menarik. Yang lebih menarik gue pas dia mau kabur, yang dia bilang kalau ada orang yang gue percaya bisa ngajarin gue untuk mengubah diri gue menjadi bukan gue, itu lu. Itu yang paling keren tuh kata-kata di tangga tuh. Jadi justru karena sebenarnya dia percaya sama siapa? Shifu. Karena dia percaya sama Master Shifu, tapi Master Shifu justru tidak percaya bahwa dia bisa menjadi guru dari seorang Dragon Warrior. Malah itu yang membuat kan Shifu kan percaya bahwa gue bukan menjadi Dragon Warrior sih, gue jadi beda aja. Itu dia percaya kan, karena dia gak percaya dari awal apa sih gue Dragon Warrior gitu. Gue justru pengen lihat siapa sih yang jadi Dragon Warrior kan, itu kan awalnya ya. Kemudian sampai di titik harusnya lu yang bisa mengubah gue gitu. Sampai akhirnya Shifu juga mendapat pencerahan dari gue kan, bahwa lo harus percaya juga. Pas kesemek. Lu memang gak bisa kesemek, pasti akan jadi kesemek. Tapi bagaimana dia tumbuh dan ini lu bisa menumbuh kembangkannya dengan baik. Lu harus percaya. Iya sih itu kan. Gue suka banget tuh Kung Fu Panda. Iya, Kung Fu Panda 1 tuh parah sih. Filosofis banget. Parah sih gue bilang. Dan sampai dia buka, bahkan dia dapat tambahan filosofi dari bapaknya. There is no secret recipe. Gak ada rahasia itu gak ada gitu. Lu harus meyakini aja bahwa itu kan sebenarnya triggernya Po bahwa dia spesial. Karena Dragon Scroll-nya pas kebuka nggak ada isinya, kosong, cuma ya itu diri lu. Itu keren banget sih. Keren. Sama yang Master Oogway dibilang kayak apa namanya, the present apa sih itu? Itu kenapa disebut hadiah? Iya, disebut hadiah. Present adalah hadiah. Ya karena emang lu harus maksimal. Lu terlalu mengkhawatirkan masa lalu dan masa depan. Padahal lu bisa maksimal di saat ini, yang lu bisa kendaliin cuma masa ini. That's what called the present. Hadiah juga. Kok ada 1 tuh? Iya sih. Ntar dia nonton ulang kali ya. Nonton bareng. Iya, dan itu keren menurut gue. Gak bisa lupa sih karena itu membekas banget itulah gue lupa urutan ceritanya mungkin dan segala macam, tapi biasanya kata-kata kayak gitu gue ingat. Juga nih. Belajar dari film kenapa? Guru di sekolah gak ngajarin ini. Kalau gue dulu diajarin ini, keren kayaknya. Belajar salah guru. Kan Leo. Situ lagi. Iya. Filosofis banget sih Kung Fu Panda 1, 2, 3 tuh filosofis. Dan 1, 2 kan dia Zen. Inner peace. Oke. Merak. Iya, merak. Yang ketiga gue lupa aja kedua. Yang ketiga dia ada merak yang datang yang bikin meriam.
yang ngebunuh yang dia klannya. Tai Chi. Oh iya yang iya. gelar iya. Peace. Yang ketiga adalah dia ke desa Panda. Iya. Lawan si musuhnya Master Uguay. Saingannya Master Uguay. Bukan saingan sih, sebenarnya jenderal yang bareng. Iya. Makanya bilang itu filosofis banget, kayak yang satu itu percaya diri, yang kedua itu menerima diri sendiri, yang ketiga itu pada endingnya dia menjadi master apa ya? Iya. Nah itu bukan master kungfu lagi ya. Emang dia penerusnya Uguay kan dibilangnya, yang dikasih tongkat, emang lu penerus gua gitu. Dia disuruh dia Chi Master apa? Iya. Jadi Chi Master. Chi Master. Ya. Gue yang ketiga kayak belum nonton deh. Masa sih? Yang di desa Panda. Yang di desa Panda akhirnya dia mengajarin semua orang. Yes. Oh belum nonton gue. Makanya bilang itu kayak itu kerennya apa? Iya. Mengenali diri sendiri, menerima diri sendiri. Habis itu ketiganya dia berbagi. Menurut gue filosofis banget itu Kung Fu Panda 1 2 3. Iya, dan kayak secara bertahap. proses pun dari nothing jadi something. Kemudian jadi naik level, membagikan, bahkan jadi ngajarin. Filosofis banget banyak gue berasa Kung Fu Panda. Iya. Kung Fu Panda. Oh. Kung Fu Panda ya, iya. Snorlax. Salah satu film proses ya. Iya. Seru ya, tapi proses ya. Meyakini proses itu penting. Gue malah emes sama lu sih Lon. Kenapa? Menurut gue kayak lu orangnya sangat berproses, tapi ternyata dalam diri lu ada keresahan tentang hasil. Lo iya kan gini. Iya. Ini pandangan aja lah, bukan benar salah. Menurut gue berproses, gue percaya kan proses penting kan. Iya. Dan harus berproses. Iya. Tapi yang mungkin tuh kaitannya gini, ukuran titik keberhasilannya di mana sih? Mungkin gue belum bisa memastikan bahwa gue pengennya titik keberhasilan di sini itu kan. Iya. Jadi selalu jadi patokannya orang gitu. Iya. Itu satu. Jadi titiknya di orang. Mungkin ya, atau memang gue tidak berkarakter seambisius orang aja kayaknya gitu, sehingga ya kan lu kalau orang lihat orang yang berbeda sama lu kan lu terpesona ya, kok gue gak kayak gitu ya gitu. Itu gue bahkan terpesona sama orang yang berani berbuat curang untuk meraih hasil gitu. Kok bisa lu, gue menghargai itu loh, bukan gue menghargai, terutama dalam olahraga. Buat gue saat lu dicurangin lawan itu penghargaan buat gue. Kalau gue nih, gue pemain sepak bola, gue dicurangin lawan, itu penghargaan buat gue. Karena apa? Karena dia harus curang untuk bisa selevel sama gue gitu. Tapi saat lu tidak dicurangin orang, lu kepikiran juga. Kok gue gak dicurangin? Kayaknya biasa aja. Atau biasa aja. Padahal gue udah jago banget. Tetap kepikiran. Dicurangin kepikiran. Gak dicurangin kepikiran. Emang ternyata insecure aja. Tapi kan hasil dan meraih hasil, iya nggak tahu sih. Iya sih. Hasil juga bisa jadi apa ya? Bisa jadi sebuah proses sebenarnya. Iya. Hasil itu hanya part of the process sih. Bisa jadi seperti itu. Itu sama kayak ini juga ya. Lu tadi bicara Kung Fu Panda trilogi, Batman trilogi juga kayaknya level yang sama tuh. Untuk dia bisa menjadi vigilante, untuk dia bisa jadi Batman dulu, dari Batman jadi Guardian, terus dari Guardian bisa menserah terimakan tugas Batman, bisa membuat kesadaran kita harus perbaiki nih kota ini, kan akhirnya bersatu kan. Ketiga terjadi pertempuran itu kan yang keren banget ya, antara penjahat lah, di sini sih lebih clear banget sih, hitam putih sih, penjahat dan petugas gitu. Sudah bukan tugas Batman saja untuk menjaga kota ini kan gitu kan. Terjadi ya kesadarannya. Iya sih. Gue suka ini yang pernah kita bahas, keberhasilan pun hanya bisa diukur sama waktu. Kita ngomongin kita karena kita satu organisasi kali ya, bahwa lu sebagai pemimpin pun keberhasilan itu baru kelihatan kayak 5 tahun 10 tahun ke depan sebenarnya. Jadi nggak cepat di situ juga gitu. Makanya kadang-kadang gue lupa malah. Iya, gue suka banget kata-kata itu. Keberhasilan pun hanya ya waktu yang bisa jawab, nggak saat itu juga kayak wah gue udah selesai masa jabatan gue, semua baik-baik aja. Tapi ternyata di ujungnya kok tiba-tiba turun gitu. Apa itu yang kalau kaitan sana, apa itu yang membuat lu justru proses lu lagi nambah lagi, naik level? Maksud gue lu merasa bahwa itu tujuan akhirnya, sukses nih, berhasil. Ternyata enggak. Emang enggak, betul. Hidup membuat lu
harus naik level. Iya. Untuk jadi hal yang lebih tinggi lagi gitu. Contoh paling gampang misalnya kalau tadi bicara leadership atau kepemimpinan, saat gue jadi pemimpin berhasil, setelah gue turun kok gagal. Ada dua hal nih, apakah ternyata gue harus berperan sebagai penasehat misalnya, atau justru ini pelajaran buat gue untuk bisa menerima situasi aja gitu. Jadi kan proses belajar untuk mental lo. Ini kalau yang gue yang lakuin berhasil sih, gitu. Tapi kok dia gagal nih si kampret, gitu bisa saja begitu kan. Iya sih. Tapi kalau kita jadi kayak gitu penasehat, kita ngerebut kesempatan orang untuk belajar, untuk berproses. Iya. Kadang-kadang emang kita juga harus kayak sudah. Nahan diri. Berarti kalau kaitannya ke sana, menurut gua kita memandang proses dan hasil itu ditambah tantangan yang lebih tinggi sih. Maksud gue berarti ada leveling juga. Ini proses, ini hasil yang lu inginkan. Misalnya hasil yang lu inginkan adalah 2. Untuk mencapai 2 ada 1, ada 2. Tercapai 2. Tapi kan tidak berhenti di 2. Naik lagi nih hasil yang diinginkan jadi 4. Berarti ada 3, ada 4, atau malah hasil yang diinginkan adalah 7. Berarti ada 3, 4 gitu kali ya melihatnya ya, prosesnya. Prosesnya selalu jalan berarti bener kan? Iya. Jadi bener hasil itu ilusi. Asik. Jadi nggak ada namanya hasil sebenarnya. Ya, hasil itu dibikin sama diri sendiri aja memang. Iya. Oke, berarti kalau gitu pertanyaannya balik, misalnya kita lu bilang berhasil tuh di mana sih? Ya kalau gue sih tadi ya. Sama gue selalu menikmati prosesnya. Iya. Ya ini. Mesti jadi zen. Kenapa gue begini? Itu Buddha ya, sama itu. Zen. Habis ini, Hen, kalau gini-gini gimana? Lu kurang terima aja. Lu lebih rajin berdoa. Aku gini. Bacot aja. Gue juga pusing. Kesalnya aja. Lu sih kau inner peace. Ini orang. Gue juga masalah. Bang lu doang Kita setiap main itu bercecah. Ada cahaya malaikat gitu ya kan. Ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Siap spiritual. Gue juga ngebir aja nih bareng. Sama nih gue juga lagi pusing. Tidurnya lu gimana mau berhasil? Lu masih ngomongin keberhasilan orang. Keberhasilan orang masih ngomongin orang dan istirahat buat besok melakukan sesuatu supaya dia berhasil. Iya sih. Dia gak berhasil kayak kita. Apa? Gak ada sampai pagi ngomongin orang. Dia gagal. Itu benar juga ya. Maksudnya benar juga bahwa ya melebar dari tadi Henry bilang gue menikmati prosesnya. Ya lu berproses dulu gitu. Karena kalau lu ngomongin keberhasilan orang, ya proses juga kayak gitu. Kecuali lu mereview atau belajar dari kesuksesan orang. Itu juga bagian dari proses kan. Kita perlu lihat belajar dia sukses apalagi di bidang yang sama gitu. Mungkin gimana sih suksesnya gitu. Misalnya kayak gue orang HRD, gue ngeliat orang HRD yang lebih tinggi dan lebih pencapaian lebih baik gitu ya. Oh gimana sih dia? Oh dia belajar ini belajar gitu kali ya. Bisa juga menjadi sebuah proses kan. Iya. Wah gila, dalam sekali pembahasan kita kali ini. Tapi proses dan hasil sama pentingnya nih ya. Iya. Buat tuh enggak ya? Hasil enggak, proses aja udah. Ya doang nih hasil tinggi. Gila. Kecuali hasil kerjaan ya. Kalau dokumen, perjanjian. Kalau itu udah bukan, itu kan udah pasti gitu. Hasil kerja kan. Hasil kerja. Pas tuh kalau. Iya. Maksudnya relativitas tuh ya selama sama lah kalau gua kalau misalnya di fotografi lagi dibayar gitu sama orang, keberhasilannya bukan fotonya sebagus yang gua mau, bukan. Iya, apa yang dia mau. Apa yang dia suka aja. Jadi gua pernah ya gua ngalamin, gua motoin tuh anak-anak sekolah lagi kelulusan. Menurut gua udah keren banget. Asli, karena gua menggunakan teknik, gua moto dari berbagai angle, gua sampai naik ke lantai berapa gedungnya gitu untuk moto dari atas. Terus nggak oke. Wah gila. Sementara dengan orang lain yang sama, gue motoin acara ulang tahun dia, ngawur gue asli kayak ya saat itu kan suasana pesta dan riuh lah gitu. Gue tidak mendapatkan posisi yang baik, megang kue yang benar, megang kue. Semua orang sibuk
orang sibuk beraktivitas. Menurut gua nggak oke gitu. Tapi dia puas banget. Aneh juga sih. Gua titik akhirnya bukan pada akhirnya keberhasilannya tergantung pada puas tidak puasnya orang lain kayak itu terjadi juga sama sih. Maksudnya, kadang-kadang gue juga pernah merasakan ya di kantor lama itu terasa kalau gue pernah membuat sebuah presentasi yang menurut gue sudah sophisticated memuaskan, ternyata bukan itu yang dimau bos gue gitu, atasan gue ulang. Tapi pernah gue bikin secepat, bukan berarti tidak bagus ya, tapi cepat aja gitu dalam tempo singkat yang menurut gue kayak ini bisa lebih indah, bisa lebih diperbaiki, ini bisa lebih dijelaskan dan seterusnya. Sampai oke nih, gue langsung dibawa bos gue gitu untuk ke atasannya lagi gitu. Jadi ya aneh juga ya gitu. Kadang-kadang ya berarti memang ukuran keberhasilan juga nggak bisa saklek menurut gue sih akhirnya sih. Oke. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa berproses lebih baik, berproses terus dengan nyaman. Kita bisa berproses dengan nyaman dan menikmati prosesnya. Mudah-mudahan hasilnya muncul, nggak tahu juga. Bisa zen seperti Henry. Iya, bisa zen. Inner peace. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman semua mendapatkan inner peace dengan berproses. Oke, kira-kira itu bahasan kita tentang proses itu penting. Hasil juga penting, tapi proses silakan nikmati, silakan jalani. Semoga menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk teman-teman semua. Sekian dulu edisi Biar Baper kali ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Thank you. Dah.